Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Ngadi Tirto, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Ngadi Tirto, terima kasih telah meluangkan waktunya hari ini untuk memberikan waktu kepada saya untuk mensosialisasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Sosialisasi ini atau diseminasi ini merupakan tugas saya dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Langsung saja saya akan langsung ke materi. Materi yang akan saya sampaikan hari ini berkaitan dengan 6 hal, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang keenam adalah restitusi yang berhubungan dengan bagaimana sikap kita sebagai seorang guru dalam menyelesaikan masalah di sekolah, yaitu segitiga restitusi. Masuk pada materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Bisa kita lihat dalam tayangan bahwa disiplin positif itu berhubungan dengan teori kontrol. Dan yang teori kontrol itu siapa saja yang bisa mengontrol kita? Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika kita memiliki sebuah hal yang sangat berharga, apakah ketika ada orang lain yang menginginkan sesuatu yang berharga itu, apakah Bapak Ibu akan langsung memberikannya atau ingin mempertahankannya? Oh iya, mempertahankannya ya. Jelas usaha kita dalam mempertahankan itu adalah wujud dari kita bahwa kontrol diri itu berasal dari diri kita masing-masing, walaupun ada juga yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Nah, di sini teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser berkaitan dengan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti segala sesuatu yang terjadi pada diri Anda itu tergantung pada diri Anda sendiri. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak serta-merta spontan kita lakukan, tetapi pasti mempunyai tujuan. Untuk apa kita melakukan itu? Untuk apa kita berperilaku seperti itu? Nah, dari perilaku yang memiliki tujuan itu nanti akan menimbulkan suatu motivasi. Motivasi sendiri itu terdiri dari 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menghargai diri kita sendiri. Dan pada poin 3 inilah yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik. Karena ketika kita melakukan sesuatu dalam rangka untuk menghargai diri kita sendiri, itu akan mempertahankan atau kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang nanti bisa kita terapkan ke putra-putri kita, ke siswa-siswa kita, sehingga nanti siswa-siswa kita akan memiliki sebuah keyakinan tentang nilai-nilai positif tersebut. Yang ketiga adalah model berpikir menang-menang. Berarti posisi kontrol kita itu ingin kita
bersifat umum, bersifat luas, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi disiplin ini tidak mengenal seperti itu, karena disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang setiap diri seseorang, maka motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari diri masing-masing akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dan untuk mendapat atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai kebajikan setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kurikulum merdeka ini harus dimiliki dan harus diterapkan dalam kebiasaan kepada siswa-siswa kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila yang harus kita ajarkan ke siswa-siswa kita. Mungkin nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita atau dalam proses KBM di sekolah atau di SDN Navigator. Namun mungkin belum secara spesifik atau mungkin kita belum menyadari, oh ternyata yang kita lakukan ini adalah bentuk dari profil pelajar Pancasila. Menjadi orang yang seperti apa bila melakukan